Suatu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali juga mengingatkan, di Yaumul Id inilah momen dimana kita semua mampu bertemu dan juga silaturahmi. Dan ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, para sahabat mengutip suatu riwayat, suatu ketika ada salah seorang yang dikenal sebagai orang yang soleh. Dia banyak sholat, dia banyak puasa, dia banyak sedekah, dia banyak baca Quran, dia banyak qiyamul lail. Suatu amalan-amalan yang mungkin kita berat melakukannya. Kemudian dia meninggal dunia. Maka para sahabat mengatakan, akan tetapi ya Rasulullah, fulan ini ibadahnya banyak, amalnya nampak banyak, perilakunya mohon maaf wahai Rasulullah, fulan ini tidak berlaku baik kepada tetangga. Fulan ini menyakiti tetangga. Kehadiran fulan ini senantiasa membuat tetangganya merasa tidak nyaman. Fulan ini lisannya membuat tetangganya sakit hati. Fulan ini tindakannya membuat tindakannya membuat tetangga tidak nyaman. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, meski dia banyak sholat, meski dia banyak baca Quran, meski dia sering puasa, meski dia sering qiyamul lail, meski dia banyak sedekah, tapi kalau dia berbuat buruk terhadap tetangganya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia finnar. Orang tersebut tempatnya berada di dalam neraka. Tidak bermanfaat sholatnya, tidak bermanfaat sedekahnya, tidak bermanfaat baca Qurannya, hanya sebab tidak berbuat baik kepada seorang tetangga. Maka masyaallah muslimin, di Yaumul Id inilah, marilah kita semua saling bermaaf-maafan, maafkan tetangga kita. Meski terkadang mungkin bukan kita yang berbuat salah, akan tetapi hal yang paling baik adalah kita yang memulai melakukan meminta maaf kepada tetangga kita. Masyaallah muslimin, jamaah sidang Id, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga yang disampaikan, nasihat yang keempat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Yaumul Id adalah beliau menyampaikan nasihat khusus kepada perempuan, nasihat khusus kepada ibu-ibu, nasihat khusus kepada kaum wanita. Dalam setiap khutbahnya, dalam kondisi di tanah lapang seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa kemudian menuju kepada saf perempuan. Beliau menyampaikan kepada para ibu-ibu, kepada para perempuan, para wanita. Beliau menyampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syaron nisa, wahai para kaum perempuan, ya ma'syaron nisa, wahai para kaum perempuan, bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati banyak penghuni neraka adalah para kaum perempuan. Maka kemudian para wanita muslimin bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa gerangan sebab yang menyebabkan kami semua menjadi mayoritas penghuni neraka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, karena kalian terlalu sering kufur nikmat, kurang bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suami, terlalu membanding-bandingkan suami kalian dengan tetangga, kurang merasa bersyukur terhadap perjuangan para kaum laki-laki. Maka ma'asyiral muslimin, wahai kaum perempuan, ketahuilah surga laki-laki pintunya terlalu banyak. Pintu surga laki-laki sholat berjamaah di masjid. Mustahil laki-laki mengharap surga kalau tidak berjamaah di masjid. Surga, pintu surga kaum laki-laki adalah dengan dia berpuasa 30-29, semuanya harus dituntaskan kecuali ketika dia dalam kondisi sakit, maka wajib untuk mengqadha. Kemudian surga kaum laki-laki dengan dia baca Quran, surga kaum laki-laki dengan dia berjihad fisabilillah. Akan tetapi ketahuilah, pintu kunci surga kaum perempuan adalah dengan dia berbakti kepada seorang laki-laki ataupun suaminya. Maka ma'asyiral muslimin, ya ma'asyiral nisa wabil khusus, marilah pada momentum ini, segera ketika kita pulang, sampaikan permohonan maaf kita kepada suami kita. Meski mungkin suami kita yang memulai berbuat salah, mungkin dengan permohonan maaf kita yang dengan tulus tersebut
hati suami kita apabila masih dalam kondisi yang kurang baik, terbuka hatinya. Karena tidak sedikit di antara pasangan suami istri, istrinya berniat baik, akan tetapi suaminya jauh dari namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak majelis ilmu diisi oleh kaum perempuan, ibu-ibu, dan betapa sedikit majelis ilmu kosong akan kaum laki-laki. Masyaallah muslimin, kemudian nasihat yang kelima, khatib sampaikan kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, terkhusus kepada kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Seorang perempuan hanya berkewajiban berbakti kepada suaminya, akan tetapi seorang laki-laki jangan dikira kemudian dia merasa lebih nyaman, jangan dikira dia tanggung jawabnya lebih kecil. Akan tetapi seorang laki-laki dia bertanggung jawab untuk menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Maka ketahuilah bapak-bapak yang memiliki anak keturunan laki-laki maupun perempuan, ketika anak kita lebih sibuk kita mementingkan bagaimana hanya memikirkan mata kuluna min ba'di, setelah aku meninggal nanti anakku akan makan apa, ketika anakku masih hidup dia nanti akan sukses menjadi pekerjaan seperti apa, dia sehingga melupakan bagaimana mengajak anaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Dia melupakan pendidikan Al-Quran untuk membaca Al-Quran, sehingga ketika tumbuh dewasa anaknya, ketika orang tuanya meninggal, mungkin anaknya sukses, memiliki harta bukan sekedar ratusan juta akan tetapi miliaran. Tapi ketika orang tuanya meninggal, jangankan memandikan, mengkafani, cara menguburkan saja tidak paham. Nauzubillah min dzalik. Bapak-bapak yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, marilah kita renungkan, adakah hal yang lebih indah, adakah penutup dunia yang lebih indah daripada ketika kita meninggal dunia yang memandikan anak kita, daripada ketika kita meninggal dunia yang mengkafani anak kita, daripada ketika kita meninggal dunia yang menguburkan anak kita, daripada ketika kita meninggal dunia yang memimpin doa di kuburan adalah anak kita. Maka masyaallah muslim, pernahkah kita berpikir atau mungkin kembali mengecek, memeriksa bagaimana anak kita, apakah mereka faham tata cara sholat jenazah? Bagaimana anak kita, apakah faham cara memandikan jenazah? Bagaimana anak kita faham cara mengkafani jenazah? Bagaimana anak kita faham cara menguburkan jenazah? Ma'asyiral muslimin, ketahuilah kita semuanya sejatinya calon jenazah. Betapa banyak di antara tetangga atau mungkin kerabat dekat kita, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin saudara kita, tahun lalu masih bersama dengan kita melaksanakan momentum Id, akan tetapi hari ini telah berada dalam kegelapan alam kubur. Maka masyaallah muslimin, di Yaumul Id ini marilah kita jadikan, apabila suatu kelak kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan jasad kita mungkin terkubur di dalam tanah, akan tetapi amalan kita senantiasa tumbuh menjulang di atas tanah. Mungkin jasad kita telah dimakan oleh bumi, akan tetapi amalan kita telah terus senantiasa merayap di atas bumi. Melalui masjid yang kita bangun, melalui lembaga pendidikan Al-Quran yang kita hidupkan, melalui pondok pesantren yang kita ikut andil di dalamnya, melalui amal jariah yang hanya berbentuk 3 paling minimal, yaitu sedekah jariah, sedekah yang bermanfaat, yang manfaatnya bisa dimanfaatkan dalam waktu yang panjang, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu akhirat, atau seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, bapak-bapak yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah dan kaum muslimin secara umum, maka adalah suatu kerugian, suatu kesalahan apabila di antara kita, wabil khusus kepada kaum wanita, setelah ini mungkin di antara saudara atau leluhur kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari yang lalu, kemudian hari ini kita menziarahinya, berkunjung ke pemakamannya, tapi kita berangkat dalam kondisi tidak menutup aurat. Maka ketahuilah masyaallah muslimin, wahai perempuan, ketika hari-hari kita tidak menutup aurat, sejatinya kita hanya menambah dosa demi dosa orang tua kita. Maka kebohongan kita, cinta terhadap orang tua kita,
saya cinta terhadap ayah saya cinta terhadap abi saya cinta terhadap bapak saya. Akan tetapi setiap hari mengumbar aurat, sejatinya kita hanya menambah dosa-dosanya. Dan kebohongan bagi seorang bapak, saya cinta terhadap anak-anak saya, akan tetapi tidak memikirkan bagaimana ketika kita telah meninggal, apakah mereka masih mendoakan kita ataupun tidak. Maka masyaallah muslimin, jamaah salat Id yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, 5 nasihat tersebut marilah menjadi suatu bekal kita menjalani Syawal ini. Semoga kita semua mampu bertemu Ramadan yang akan datang. Ketahuilah masyaallah muslimin, ada suatu nasihat. Yang nasihat ini bagi khatib merupakan nasihat yang berkesan. Karena nasihat ini disampaikan oleh seorang pendakwah yang beliau menyampaikan kajian pada maghrib hingga isya. Kondisi sehat walafiat. Subuh hari jamaahnya ikut hadir. Menyampaikan, Ustadz, beliau yang meninggal ini kemarin maghrib sampai isya mengisi kajian di tempat kami. Sehat walafiat. Beliau menyampaikan, Bapak, Ibu, sebentar lagi Ramadan. Karena waktu itu masih di bulan Rabiul Akhir. Berarti 4 bulan lagi adalah bulan Ramadan. Beliau menyampaikan, Bapak, Ibu, sebentar lagi Ramadan. Ramadan akan senantiasa ada. Setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 50 tahun lagi, selama matahari masih terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat, maka Ramadan akan senantiasa ada. Yang belum tentu ada adalah diri kita semua. Maka betapa percaya dirinya kita menjalani Ramadan dengan ala kadarnya, seolah-olah kita bisa bertemu Ramadan setiap waktu. Dan kalau bukan dengan bekal Ramadan, dengan bekal apa kita semua menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tadi masyaallah muslimin, nasihat birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, nasihat untuk berbuat baik kepada tetangga. Momentum pilkada, momentum pileg, momentum pilpres, momentum pemilu terkadang membuat hubungan yang rekat menjadi renggang. Kita dengan tetangga saling bermusuhan, saling cemooh, padahal kita tidak mendapatkan suatu kebaikan apapun. Maka kita akhiri ma'asyiral muslimin. Marilah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Marilah kita semua berpegang dengan tali Allah, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hindari segala macam bentuk perpecah belahan di antara kita semua. Kemudian nasihat bagi perempuan, maka perbanyaklah bersedekah atas nama keluarga, atas nama orang yang telah meninggal. Dan yang terakhir, nasihat bagi para kaum muslimin, bapak-bapak, bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim.